Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah sehat. Coba kalau Pak Irfan tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Selanjutnya, tetap semangat, pasti bisa. Ya. Tetap semangat, Mas. Baik, anak-anakku kelas 3 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Irfan. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa. Ya, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang soleh-solehan, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, mari kita lanjutkan belajarnya seperti yang Pak Irfan berikan tadi di awal. Kita akan belajar ini. Nah, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 tentang judulnya Mohon Pertolongan. Salah satu sifat terpuji kita. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ikhlas, melakukan perbuatan baik hanya minta ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mohon pertolongan. Setelah kalian belajar, diharapkan nanti kalian bisa memahami bagaimana sih kita berperilaku memohon pertolongan. Dan kita mohon pertolongan itu kepada siapa sih? Nah, kemudian kalian juga bisa mencontohkan bagaimana berperilaku memohon pertolongan. Baik, kita lanjutkan. Seperti apa dan bagaimana? Baik, yang warna putih saya minta tolong kepada Mbak Laila untuk membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah hanya kepadanya. Kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-Nya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Mbak Laila. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya tujuan dalam beribadah. Jadi kalau kita ibadah ya tujuannya kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita itu mohon pertolongan. Ternyata kita itu minta tolongnya hanya kepada Allah. Minta sesuatu kita kepada Allah. Dan Allah melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah, di sini lanjutkan ini yang warna kuning. Ya, saya minta tolong bantuannya Mas Andanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'in. Artinya, Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya ya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ya, pertolongan artinya bantuan. Jadi pertolongan itu bantuan. Jadi kalau kalian minta pertolongan, ya minta bantuan. Ini bantuan. Pertolongan dari Allah berarti bantuan dari Allah. Seperti ini contohnya, ilustrasinya ada orang yang meminta menjemput pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa hubungannya dengan dua anak ini? Ini lagi sholat berjamaah. Apa hubungannya dengan meminta pertolongan? Ya, kita lanjutkan. Ya, terima kasih Mas Andanu tadi sudah membantu membacakan. Baik, kita lanjutkan. Mbak Salsa, saya minta tolong untuk membaca yang putih. memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholat, karena sholat adalah doa. Ya, terus? Setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Iya, terima kasih Mbak Salsa. Ya, memohon pertolongan itu kepada Allah dengan cara berdoa. Nah, seperti ini. Kalian sudah biasa berdoa. Kita tadi sebelum belajar juga berdoa. Kalian sesudah sholat pasti juga berdoa. Kalian mau makan tentunya berdoa. Selesai makan berdoa, gitu kan? Nah, ini berdoa kepada Allah itu cara kita minta tolong, minta bantuan pada Allah. Termasuk dengan sholat. Karena sholat adalah doa. Jadi termasuk sholat ini. Sholat itu adalah berdoa kepada Allah. Jadi kalau sholatnya sambil gojekan berarti mintanya karo gojekan ya. Nah, maka sholatnya harus dengan tenang, sholatnya khusyuk, ya, orang karo gojekan. Ya. Nah, berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, waktu pas longgar, pas nyantai, ataupun pas waktu sempit, pas waktu sibuk-sibuknya. Ya, di waktu sehat maupun sakit, mau waktu kalian sehat maupun waktu kamu sakit, tetap harus sholat. Ya, nggak boleh tinggalkan jalan, Pak, saya sakit, saya nggak sholat. Salah itu. Justru kalau kalian sakit, kalian akan, insya Allah akan cepat sembuh kalau kalian rajin sholat. Karena dengan rajin sholat, rajin minta kepada Allah. Ya Allah, minta sembuh gitu. Dan di waktu senang maupun susah, waktu senang atau susah ya tetap berdoa, minta sama Allah, tetap sholat. Nah, inilah seorang muslim. Baik, kita lanjutkan yang hijau. Saya minta tolong Mas Amar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar agar Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat sebelum dan sesudah makan, agar kita makan menyehatkan tubuh kita dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai sini udah berhenti loh ya. Terima kasih. Baik, berdoalah sebelum dan sesudah belajar. Seperti kita tadi, nanti juga sudah belajar kita akan berdoa. Agar apa? Kalau kita berdoa sebelum dan sudah belajar, Allah akan melimpahkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari hari ini jadi bermanfaat. Juga sebelum dan sesudah makan. Nah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau yang kalau sudah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kenapa harus doa sebelum dan sudah makan? Agar makanan yang kita makan menyehatkan tubuh kita. Jadi tidak hanya sekedar
masukkan makanan tapi makanannya menyehatkan dan juga bisa menjadikan makanan itu energi kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang lain-lainnya, aktivitas lain sebelum tidur, sesudah tidur, kalian hafal ya, sebelum masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi biar nggak diganggu setan kan, karena kamar mandi banyak setannya. Nah, biar nggak diganggu setan, berdoa. Dan semua aktivitas kita usahakan diawali dan diakhiri dengan berdoa agar berkah. Baik, tinggal satu yang hijau ini, yang di bawah sendiri ini. Ganti, saya minta tolong Mas Rizky. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Ya, keutamaan berdoa diantaranya Allah selalu menyertai hambanya yang berdoa. Jadi kalau kita rajin berdoa, Allah selalu bersama kita. Nah, terus kalau nggak doa gimana? Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Kalau nggak doa gimana ya? Coba Mas Kelvin. Malaikat meminta segala sesuatu kepada Allah dapat berakibat hilangnya penjagaan Allah terhadap kita. Maka jangan lupa berdoa dan meminta kepada Allah. Ya, terima kasih Mas Kelvin. Ya, jadi kalau tadi kita berdoa, maka Allah akan selalu bersama kita. Tapi kalau kita melalaikan, kita lalai, kita lupa minta kepada Allah, akibatnya apa? Kita akan kehilangan penjagaan Allah. Allah nggak jaga kita. Karena kita lupa sama Allah ya lupa sama kita. Nah, maka berhati-hatilah ya, jangan lupa berdoa dan minta kepada Allah. Nah, ini seperti ini nanti kalau lupa ya. Nanti ada masalah, nanti murung wajahnya, nggak semangat. Nah, agar semangat apa? Minta berdoa kepada Allah. Baik. Yang kuning. Mas Tama, yo. Ini Mas Tama. Jangan sekali-kali kepada selain Allah. Itu adalah perbuatan pelakunya dimaksudkan ke dalam neraka Jahannam. Oke, terima kasih. Tadi mungkin putus-putus ya. Ya, jangan sekali-kali meminta pertolongan kepada selain Allah. Itu adalah perbuatan syirik. Namanya perbuatan syirik, minta pertolongan kepada selain Allah. Pelakunya disebut musyrik. Nah, orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Ini seperti ini, minta tolong kepada patung ya. Nyembah patung, minta sama patung, ini patung saya minta sugih, saya minta kaya. Nah, ini namanya perbuatan syirik. Orangnya namanya musyrik ya. Dulu di kelas 2, kelas 1 sudah pernah kita pelajari bersama ya tentang perbuatan syirik. Nah, ini. Lah misalnya Mas Tama, Pak Irfan mau tanya ini Mas Tama. Misalnya kalau Pak Irfan lagi perjalanan jauh, kemudian di tengah-tengah bannya bocor, tengah-tengah jalan bannya bocor. Nah terus Pak Irfan minta tolong sama tambal ban, boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Kalau hal seperti itu boleh ya. Yang dimaksud di sini minta pertolongan kepada selain Allah, yaitu minta tolong kepada dukun, misalnya minta tolong kepada patung agar membuat kaya. Nah, kalau kita meminta tolong kepada orang lain yang berhubungan dengan urusan dunia, boleh. Kita minta tolong jahit baju kepada tukang penjahit, nah, boleh. Kita minta tolong kepada kakak, misalnya Mas Tama minta tolong sama kakak, Kak,
tolong kirimin tugasku di Google Classroom. Nah, itu boleh ya, termasuk minta tolong kepada tukang tambal ban ya. Ya, yang terakhir yang hijau, Mbak Laila, yakinlah dengan pertolongan Allah. Allah akan menjaga urusan dunia kita. Ya, urusan dunia kita. Allah pun juga akan menjaga urusan agama kita. Ya, terima kasih Mbak Laila ya. Yakinlah dengan pertolongan Allah ya. Allah akan menjaga urusan dunia kita. Urusan dunia kita akan dijaga Allah. Urusan dunia yang dijaga Allah itu apa misalnya? Kita akan dicukupi rezeki. Harta kita akan dipenuhi oleh Allah. Kesehatan kita akan dipenuhi oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan menjaga urusan dunia. Nah, jadi Allah pasti akan menjaga hambanya, menjaga manusia yang dekat dengan Allah, yang minta berdoa, minta tolong, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kamu minta sesuatu, minta aja sama Allah ya. Nah, lewat nanti Allah akan berikan lewat tangan-tangan orang-orang di sekitar kamu. Kamu pengen, ya Allah, aku pengen tas baru ya Allah, minta aja sama Allah. Insya Allah Allah nanti akan berikan lewat tangan orang tua kalian. Orang tua kalian diberikan rezeki biar bisa untuk beli tas baru. Allah pun juga akan menjaga urusan agama kita. Jadi dengan kita dekat kepada Allah, kita tidak akan mudah melakukan perbuatan syirik. Kita tidak akan jadi orang yang males untuk sholat. Nah, maka anak-anak yang belum sholatnya 5 waktu, minta aja sama Allah, ya Allah aku minta agar aku bisa sholatnya 5 waktu. Nah, begitu. Nah, seperti ini penjagaan Allah, pertolongan Allah itu seperti ini. Ketika kita minta kepada Allah, ketika di depan kita ada jurang, ada hal yang akan mencelakai kita, seakan-akan ini pertolongan Allah seperti garis yang menghubungkan sehingga bisa berjalan melewati rintangan ini. Ya, nah, kurang sedikit saya minta tolong lanjutkan Mas Andanu. Sebagai manusia, kita butuh orang lain. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Iya, terima kasih Mas Andanu. Jadi sebagai manusia kita butuh orang lain. Butuh orang lain, oleh karena itu kita diwajibkan saling tolong-menolong. Seperti ini. Jadi di rumah kalian pasti ada kerja bakti, di sekolah biasanya sudah ada piket kelas ya. Saling tolong-menolong. Baik, lanjutkan untuk yang warna kuning, Mbak Ani. Jika ada teman saudara atau tentang yang terkena musibah, kita wajib menolongnya. Menolong sesuai kadar kemampuan kita, bisa dengan harta, tentang atau pikiran, ide. Jika tidak bisa semua kita tolong dengan mendoakannya. Iya, terima kasih Mbak Ani. Ya, nggak usah ngebut ya, pelan-pelan saja, nggak apa-apa ya. Jika ada teman, ada saudara, atau ada tetangga yang terkena musibah, kita wajib menolongnya. Contohnya ini, ada temannya yang jatuh dari sepeda, mungkin ini sepedanya nyebur got ya, mungkin ya, sampai sepedanya peyok kayak gini ya. Kalian malah jangan nyorai ya, tapi kalian harus menolongnya. Nah, ini ada yang nolong berdirikan sepedanya, ada yang nolong mengobatinya ya. Nanti mungkin ditolong untuk diantarkan ke rumahnya, harus menolong ya. Menolong sesuai kadar kemampuan kita ya, sesuai kemampuanmu, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga atau pikiran atau ide. Jika tidak bisa semua ya, kita nolongnya pakai doa, mendoakannya ya.
Jadi misal ini kita Indonesia ini ada musibah yang sangat beruntun. Ada pesawat jatuh, ada gempa bumi, ya, ada corona yang enggak selesai-selesai lah. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita bisa nyumbang dengan harta kita, ya sumbang, kita bantu. Kalau kita bisa dengan tenaga kita, ya kita dengan tenaga. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya tenaga, ya kita pakai pikiran, ide-ide kita. Nah, tapi anak-anak, karena anak-anak hartanya harta orang tua, ya tenaga masuk mau ikut mencari jenazah pesawat yang jatuh kan nggak mungkin toh. Nah, kita kalau anak-anak tolong dengan mendoakannya. Doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, mereka yang meninggal dunia diampuni oleh Allah, yang mereka ditinggalkan, yang keluarga ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Nah, apakah semua tolong menolong itu boleh? Ada nggak yang nggak boleh? Nah, kita lanjutkan. Mas Rizky. Namun yang harus diingat, kita hanya diperbolehkan tolong menolong dalam kebaikan, kita tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Iya, terima kasih Mas Rizky. Jadi yang harus diingat baik-baik ya, yang harus diingat baik-baik adalah kita hanya diperbolehkan tolong menolong dalam hal kebaikan tok. Ya, hanya kebaikan. Jadi kita tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa atau kejahatan. Tolong menolong mencuri misalnya, nggak boleh. Ya, ada, kamu yang intik sana ya, yang jaga-jaga di luar. Aku yang maling mangganya. Nah, itu tolong menolong dalam kejahatan, nggak boleh ya. Nah, tolong menolongnya hanya dalam kebaikan. Ya, menolong ini temannya yang jatuh, nih, tolong menolong dalam kebaikan. Misalnya ada temannya yang malas berangkat ke masjid. Nah, diingatkan, yuk berangkat ke masjid, yuk, itu juga tolong menolong dalam kebaikan. Mengingatkan temannya yang belum sholat, kamu belum sholat toh, nah, itu mengingatkan. Termasuk mengingatkan kakak, mengingatkan adik, tidak apa-apa. Ya, misalnya Mas Tama ngajak kakak untuk sholat, yuk kak sholat berjamaah, yuk. Gitu. Nah, Mas Kelvin juga ngajak Mas Brian, yuk Mas Brian sholat, nah, diajak sholat bersama. Itu ya. Baik, kita sampai di sini belajar kita. Ya. Intinya hari ini kita belajar tentang tolong menolong ya, dari awal seperti yang disampaikan di surat Al-Fatihah ayat 5 ya, yang tadi dibacakan oleh Mas Andanu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita nyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Nah, pertolongan itu bantuan ya. Dan seterusnya, insya Allah anak-anak udah paham ya, berdoa minta tolong bisa dengan berdoa atau sholat. Nah, ini kalau kalian lihat adikmu sholat gini ya, ini hebat ini. Dan jangan minta tolong kepada selain Allah karena itu namanya syirik. Kecuali kita minta tolong hal dibantu keduniaan, misalnya minta ditambalkan bannya, nah, kepada Mas Amar ya. Nah, misalnya ya, itu minta tolong sama ayahnya Mas Amar, boleh enggak, Mbak Anin? Boleh enggak? Boleh ya, itu boleh ya. Minta tolong, boleh ya Mas Amar ya. Ya, dan tolong menolong harus dalam kebaikan. Adakah yang mau ditanyakan? Mas Amar mau bertanya? Pak. Oh, enggak, sudah paham. Sudah paham ya. Ya, Mas Kelvin sudah paham? Ya. Mas Rizky paham? Paham. Paham, alhamdulillah. Mbak Anin sudah paham?
Sudah. Oke, Mas Andanu sudah paham? Sudah. Oke, sudah paham ya. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, nanti Pak Irfan akan berikan tugas. Ya. Nah, Pak Irfan akan berikan tugasnya di Google Classroom. Ya, tugasnya di Google Classroom. Nanti kalian akan lihat terus pencet nanti seperti ini ya. Kalian tinggal memilih namamu ya. Amar, Andanu, Anin, Arsifa, Sila. Nah, baik. Karena tidak ada pertanyaan dan kalian juga sudah paham semua, kita akhiri membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Pak Irfan. Salam buat Bapak, buat Ibu, Ayah, Ibu, Mama, Papa ya. Pak Irfan akhiri dadanya nanti ya, dadanya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.